Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Fidia Huanggiri dalam Investor Market Today. Pemirsa, ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia akan menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2026 berkisar 6,5 hingga 10,5%. Aksi demo itu akan dilakukan sehari setelah Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2026 pada 21 November besok. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengungkapkan aksi demo ini sebagai bentuk penolakan terhadap perhitungan kenaikan UMP 2026 oleh Kemenaker. Berdasarkan informasi yang diterima Said dari Dewan Pengupahan, Kemenaker sudah dan akan menggunakan indeks tertentu 0,2 dan akan membuat UMP 2026 hanya naik 3,75% atau berkisar 100.000 saja. Said mengatakan di Jakarta unjuk rasa akan dipusatkan di Istana Negara atau gedung DPR RI. Menaker Yasirli sendiri belum membocorkan besaran indeks tertentu maupun kenaikan UMP 2026. Ia meminta pekerja sabar karena hal itu baru akan diumumkan pada 21 November mendatang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk adil dan bijak dalam memutuskan besaran penyesuaian upah minimum provinsi atau UMP untuk tahun 2026. Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani mengungkapkan pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah indikator untuk memutuskan kenaikan UMP di tahun depan, seperti pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah dan tentunya kondisi dunia usaha di tanah air. Oleh karenanya diperlukan formula baru dalam perhitungan UMP di tahun 2026. Ia mencontohkan kinerja perekonomian di setiap daerah terkadang tidak sama dari sisi pertumbuhannya. Selain itu tidak semua industri memiliki kinerja yang cemerlang dalam kurun waktu saat ini. Terdapat beberapa sektor industri yang justru mengalami kinerja kurang optimal. Gitu karena ini kan sangat berpengaruh gitu ke banyak industri. Jadi harapan kami ini bisa menjadi satu formula yang fair baik itu untuk pemberi kerja maupun pekerja gitu, dan ya kami sih benar-benar mengharapkan kali ini jangan menjadi sebuah mengagetkan gitu lah ya. Semoga ini benar-benar bisa fair lah tadi yang saya katakan, karena kita melihat kondisi yang ada seperti apa, kita tahu ya kan saat ini seperti apa. Jadi pemerintah saya rasa juga sudah melakukan evaluasi gitu untuk kira-kira seperti kenaikan formula yang mana yang fair untuk semua. Kenaikan upah minimum provinsi kembali menjadi sorotan menjelang penetapan resmi oleh pemerintah. Di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat dan kondisi ekonomi yang masih penuh dengan tantangan, tuntutan pekerja atas upah layak bersinggungan dengan kekhawatiran pelaku usaha terhadap biaya produksi yang kian berat. Lalu bagaimana mencari titik keseimbangan agar kenaikan UMP tidak mematikan usaha namun tetap menjaga daya beli pekerja? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual bersama dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Pak Bob Azam. Selamat siang, Pak Bob. Siang. Pak Bob, menjelang penetapan UMP oleh pemerintah, bagaimana Apindo membaca dinamika pembahasan upah di tahun ini? Ya, kita mencatat ya, pembahasan upah ini kan sudah lebih dari 10 tahun selalu aja gonjang-ganjing tuh ya. Kalau mau akhir tahun sudah ada demo-demo dan lain sebagainya. Kita sih berharap bahwa penetapan upah itu harus bisa lebih certainty-nya ditingkatkan ya. Jadi jangan sampai ada kejutan tiap tahun. Karena apa? Investasi itu butuh kepastian ya. Resiko kan kita udah biasa lah menghadapi resiko ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ketidakpastian ini yang harus kita hindari ya, karena akan menurunkan minat investasi. Nah sebenarnya peraturan pemerintah tentang pengupahan ini udah dalam 10 tahun yang terakhir ini udah 4 kali dan ini yang kelima kali berganti. Jadi Anda bisa bayangkan ya betapa tingginya ketidakpastian untuk investasi di Indonesia. Kita berharap ke depan ini akan lebih stabil lah ya penetapan upah dan bisa diprediksi. Karena upah yang bisa diprediksi ini akan membantu perusahaan-perusahaan membuat kontrak-kontrak yang sifatnya jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Kalau setahun 2 tahun tuh bagaimana kita bisa meningkatkan permanensi tenaga kerja kalau ketidakpastiannya tinggi gitu.
Mhm. Dari pelaku usaha sendiri melihatnya supaya lebih certainty gitu ya, karena kalau misalnya uncertainty ini akan mempengaruhi kepercayaan investor. Ya, Dan bagaimana Apindo melihat ya. usulan kenaikan UMP dari buruh sekitar 6-10%, Pak Bob? Ya sebenarnya kan UMP itu kan didekati melalui formula, bukan dari angka gitu loh. Ya. Ya, formulanya seperti apa gitu loh. Kita ngelihat inflasi tahun ini juga nggak sampai 3% gitu loh. Ya. Nah biasanya kenaikan itu ya sedikit di atas inflasi. Tidak mungkin lah 3 kali lipat dibandingin inflasi ya. Karena itu tidak konstruktif ya bagi dunia usaha. Karena begini Mbak, dunia usaha itu ada yang bagus dan ada yang nggak bagus itu loh. Ya. Nah sedangkan upah minimum itu kan sebenarnya threshold ya, batas bawah yang tidak boleh lebih rendah ya. Oleh karena itu dia dipadukan dengan KHL. Kebutuhan hidup layak ya. Jadi yang menjadi patokan sebenarnya KHL itu sendiri gitu loh. Ya, sedangkan upah minimumnya itu mencerminkan kondisi KHL. Tetapi upah efektif di masing-masing perusahaan itu ya silahkan dibicarakan bipartit masing-masing perusahaan. Ya. Ya, bukan berarti untuk upah minimum otomatis menjadi upah efektif. Ya, upah efektif itu ya upah yang benar-benar diterapkan oleh perusahaan. Kalau bisa kan di atas upah minimum. Ya. Tapi kenyataannya sekarang upah efektif itu justru di bawah upah minimum. Artinya banyak perusahaan yang tidak bisa merealisasikan upah minimum. Ini kan seperti piramid terbalik gitu loh. Ya. Ya. Jadi upah minimum kita itu 10% lebih tinggi daripada upah rata-rata. Ya. Ini terbalik dengan kondisi di negara ASEAN di mana upah minimum itu 60% dari upah rata-rata. Nah ini menunjukkan ada hal yang aneh ya di dalam penetapan upah minimum kita selama ini. Ini yang mungkin membuat employment kita juga tidak berkembang, industri kita nggak bisa kompetitif, dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita cermati bersama gitu loh. Jadi bukan sekedar angka 10% atau 9%, 8%. Lebih dari 10% juga boleh Ya. kalau perusahaannya bagus gitu loh. Iya. Tapi kalau perusahaannya nggak bagus, ya kita lihat dong ya situasinya di perusahaan tersebut. Yang paling ngerti ini kan serikat pekerjanya dan pengusahanya, bukan pemerintah, bukan Federasi Serikat Pekerja, dan bukan juga Apindo. Ya, jadi kita serahkanlah kepada bipartit masing-masing perusahaan. Itu yang ideal yang kita bayangkan ya selama ini. Ya, bahkan di lapangan sendiri masih banyak perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai dengan UMP begitu ya Pak Bob? Banyak sekali Mbak. Jadi waktu kita ada konsultasi, jadi begini ya, perlu diketahui bahwa perusahaan anggota Apindo yang ada 13.000 itu, 90% itu usaha kecil Mbak. Jangan dibayangkan usaha besar gitu loh ya. Ada restoran lah, ada ya macam-macam gitu loh ya. Dan mereka itu waktu kita adakan konsultasi, jangankan upah 2026, upah minimum 2025 aja mereka kesulitan untuk memenuhi. Nah sekarang pilihannya bagaimana yang nggak memenuhi? Apa mau disanksi ya? Ya. Apa mau dikasih penalti? Nah kita berkaca lah dari pengalaman negara lain seperti di Jepang ya. Upah minimum itu menjadi indikator ya, simbol bagi negara untuk melihat kondisi perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang nggak bisa memenuhi upah minimum, itu didatengin ya, kemudian dicek, karena upah minimum kan udah rendah. Masa upah yang rendah aja dia nggak bisa penuhin? What's wrong gitu loh. Ya. Ya. Nah, tapi kalau ini diterapin di Indonesia, mungkin 60% perusahaan harus didatengin oleh pemerintah untuk dicari persoalannya. 60% Ya, jadi ini perusahaan yang harus Pak Bob. kita perbaiki. Ya, sekarang kan banyak yang nggak bisa memenuhi lah, ya. Terutama industri-industri kecil ya, yang ada di daerah-daerah ya. Oke. Akhirnya karena mereka nggak bisa memenuhi, mereka masuk ke sektor informal. Sektor formal kita cuma 40%, bahkan di bawah 40%. Sisanya informal. Kenapa? Thresholdnya terlalu tinggi untuk menjadi sektor formal, terutama mengenai upah ya. Jadi sekali lagi bukan berarti kita menolak kenaikan upah. Silahkan, tapi dilakukan secara bipartit masing-masing perusahaan. Bukan melalui mekanisme upah minimum itu tuh. Ya, upah minimum itu threshold ya. Yang nggak boleh dilanggar oleh kita karena lebih rendah dari katakanlah kebutuhan hidup layak pekerja. Itu yang kita harus jaga betul-betul.
Oke, dan sektor mana yang menurut Apindo paling rentan jika kenaikan UMP ini tidak sesuai dengan kemampuan usaha, Pak Bob? Terutama padat karya ya. Padat karya ya sepatu, garment. Yang kita lihat sekarang jumlahnya makin lama makin menyusut. Ya dulu kan banyak sekali tuh perusahaan-perusahaan sepatu yang di Tangerang. Mungkin sekarang tinggal 2 atau 3 perusahaan ya. Ya jadi industri aparelnya kita juga ya. Ini kan sekarang nilainya tuh sekitar 13 billion US dollar ya. Bayangkan dengan Vietnam yang sudah 46 billion US dollar ya. Udah jauh di atas kita. Even dibandingkan Kamboja, kita masih di bawah. Kamboja sekarang udah 17 billion US dollar ya. Yang mungkin mereka baru masuk ya ke industri ini belum lama. Tapi kita sudah tertinggal gitu loh. Padahal di lain sisi tiap tahun tuh ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja yang harus dicari kerjaan. Ya, jadi padat karya ini sebenarnya industri andalan kita ya, terutama sektor manufaktur ya, untuk menyerap tenaga kerja yang jumlahnya cukup banyak masuk ke pasar kerja tiap tahunnya. 3,5 juta bayangkan Mbak, ya, 3,5 juta masuk. Itu kan harus dicariin pekerjaan. Mungkin sekarang hanya separuhnya saja yang bisa diserap oleh sektor-sektor formal. Nah kalau seperti ini terjadi terus-menerus, informalnya akan semakin besar. Ini semakin buruh itu tidak terlindungi justru ya dari jaminan sosialnya dan lain sebagainya. Jadi dalam melakukan penetapan upah minimum ini kita menghimbau pemerintah untuk mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja sebagai pertimbangan utama. Ya, itu yang harus didahulukan ya. Nah, kemudian untuk upah efektifnya silakan dilakukan bipartit masing-masing perusahaan. Jangan dipaksakan melalui upah minimum karena kondisi perusahaan tuh ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Seperti huruf K lah ya, ada yang naik dan ada yang turun. Nggak bisa dipukul rata. Ya. Betul, betul. Dan jika kenaikan UMP terlalu tinggi, apakah ada potensi perusahaan ini menahan ekspansi rekrutmen atau bahkan melakukan efisiensi tenaga kerja atau bisa dibilang PHK, Pak? Karena kita lihat angka PHK tahun ini juga sudah semakin mengkhawatirkan ya, Pak Bob? Iya, jadi catatan kami 50% perusahaan sudah mengurangi karyawannya tahun lalu dan tahun ini kalau misalnya nggak ada perbaikan 50% lagi akan mengurangi gitu loh ya. Nah kemudian hampir 69% perusahaan tuh menghadapi penurunan permintaan ya. Kemudian juga kenaikan biaya produksi. Nah ini yang menghalangi mereka untuk ekspansi bisnis. Ya tahun ini 67% perusahaan tidak punya rencana untuk ekspansi bisnis ya. Nah itulah situasi yang kita hadapi ke depan ya. Nah belum lagi resiko-resiko ya seperti efektif ya penerapan tarifnya Trump itu membuat kan biaya import itu naik ya. Seperti di US kan kita kena tarif 19%. Ini buyers akhirnya minta diskon gitu loh kepada kita sebagai eksportir. Jadi memang roomnya bagi perusahaan itu sangat terbatas ya. Kemudian juga kenaikan PPN yang yang sebelumnya sudah terjadi ya di kita kan 11% ya. Negara-negara lain dalam kondisi seperti ini mereka menurunkan PPN. Ya seperti Vietnam menurunkan PPN-nya jadi 8% ya. Kemudian juga Malaysia banyak memberikan insentif-insentif kepada dunia usaha ya. Nah ini yang kita hadapi, kompetitor kita tuh menjadi lebih kompetitif sedangkan kita terus dihantam oleh ekonomi biaya tinggi ya. Termasuk ekor kita juga yang paling tinggi di ASEAN ya 6, something gitu bandingkan negara lain yang cuma 4 something ya. Jadi ya itulah yang dihadapi dunia usaha kita ya. Padahal kita ini garda terdepan untuk penyerapan tenaga kerja, garda terdepan terhadap pertumbuhan ekonomi, garda terdepan terhadap pembayaran pajak pemasukan negara ya. Oke, dan bagaimana dampaknya terhadap minat investasi dan daya saing industri Indonesia di kawasan, Pak Bob? Ya, kita bisa lihat lah ya, antara kebutuhan investasi sama realisasinya. Kita butuh investasi yang cukup besar. Untuk tumbuh 8% itu kita butuh investasi hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat dari realisasi investasi tahun ini ya. 3.000 triliun lebih dibutuhkan ya. Kalau kita tidak memperbaiki ICOR ya. Nah jadi
memang nggak gampang ya untuk mendapatkan investasi seperti itu, apalagi dalam situasi global ekonomi yang sedang tertekan. Itu memperebutkan dana investasi juga nggak gampang ya. Banyak investasi insentif-insentif yang ditawarkan oleh negara lain. Nah, sedangkan kita ya, persoalan Indonesia ini potensinya besar sekali ya, baik marketnya, kemudian juga penduduknya, sumber daya alam, termasuk sumber daya karbon itu loh. Tetapi musuh kita adalah uncertainty, itu ketidakpastian ya. Ya bayangkan aja regulasi kalau setiap 2 tahun sekali berubah, siapa yang mau bikin usaha di sini gitu loh. Akhirnya pasar kita dimanfaatkan oleh produk-produk impor saja gitu loh. Iya. Nah, mereka nggak akan investasi di sini, tetapi sebagai pasar mereka akan menikmati ya, karena sekarang bukan hanya free trade tapi fair trade itu loh. Jadi barang-barang dari negara-negara lain akan masuk ya, seperti China. Mereka menghadapi perang dagang ya dengan Amerika. Akhirnya mereka mencari market lain selain Amerika ya, dan sekarang mereka sedang mengandalkan ekonomi dalam negeri. Jadi sulit mengharapkan investasi masuk ke kita. Di dalam negeri saja mereka akan mengoptimalkan ya. Begitu juga India ya, yang trade balance-nya dengan kita negatif. Pasti mereka akan minta keseimbangan trade balance itu. Jadi bukan investasi yang masuk ke kita, tetapi justru produk import yang akan masuk ke kita gitu loh. Ya. Baik, Pak Bob, kita masih akan melanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Invest Market Today. Dan kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Pak Bob Azam, selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Ya, Pak Bob, Apindo juga menyoroti formula pengupahan di tahun 2026. Bagian mana yang dianggap paling tidak sesuai kondisi lapangan, Pak? Apakah perluasan rentang alfa 0,3 sampai 0,8 ini tepat, Pak Bob? Saya rasa juga angka pertumbuhan ekonomi juga harus dicermati ya. Sebagai contoh misalnya salah satu provinsi kita, Maluku Utara ya kalau nggak salah ya. Itu kan pertumbuhannya bisa sampai 20%, 30% ya, yang didorong oleh sektor tambang gitu loh ya. Bayangkan kalau itu dimasukin ke dalam rumus ya, dikali 0,8 kan berarti harus 24% itu. Ya, kenaikannya belum ditambah inflasi. Padahal industri macam-macam di situ. Ya, tidak hanya industri tambang, ada industri yang lain, industri pengolahan ikan, lah, industri-industri kecil lainnya. Nah, bagaimana kita menerapkan upah dengan rumus yang seperti itu gitu loh, ya. Nah, jadi ini yang perlu kita cermati ya, bahwa nggak semua aspek itu bisa didekati dengan rumus yang seperti itu ya. Jadi Apindo itu sudah memberikan angka yang cukup moderat ya, dari 0,1 sampai 0,3 ya. Tapi khusus untuk daerah-daerah yang upah minimum masih di bawah KHL itu bisa lebih tinggi sampai maksimum 0,5. Saya rasa itu sudah menjadi angka final ya, approach yang kita harapkan ya, bukan angka pendekatan nego. Ini kayak kita tuh nego gitu loh ya, Apindo ngasih angka, nanti ada yang lebih besar, dicarilah jalan tengah. Sebenarnya bukan itu ya approach yang kita harapkan, tapi benar-benar kita bisa menjawab masalah pengupahan di satu sisi, tapi di lain sisi juga menjaga agar kepentingan buruh itu tetap terjaga, daya belinya tetap terjaga. Itu menjadi pertimbangan utama kami di sini dalam memberikan formula, mendekati formula. Jadi bukan asal menang-menangan gitu loh, tapi benar-benar mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk juga penyerapan tenaga kerja dan kelangsungan usaha. Jadi pertimbangannya sudah sangat-sangat komprehensif ya. Nah, jadi selain upah minimum juga nanti kan ada upah sektoral ya. Kemudian juga ada struktur skala upah. Jadi masih lebih naik lagi. Jadi prakteknya pengalaman kita itu bisa nambah 2-3% lagi gitu loh ya. Jadi ini angka yang menurut saya sih sudah terlalu eksesif ya kalau dipaksakan. Dan saya khawatir ini juga akan berdampak kepada akhirnya perusahaan menaikkan harga ya. Betul. Padahal daya belinya saat ini sedang rendah ya. NPL juga naik ya, terutama di segmen-segmen yang middle low segmen ya. Daya beli mereka juga tertahan ya,
oke lah pemerintah memberikan likuiditas ya, Pak Purbaya taruh 200 triliun 300, tapi larinya ke segmen yang lebih korporat dan yang lebih daya belinya lebih bagus. Tapi yang bawah ini, yang daya belinya rendah ini, mereka akan semakin terpukul lagi gitu loh ya. Baik. Jadi itu yang harus kita jaga bersama ya, daya beli ya. Tetapi kalau perusahaannya bagus ya, silakanlah dilakukan secara bipartit ya. Jadi jangan salah bahwa Apindo tuh anti kenaikan, silakanlah ya. Kalau memang bagus kondisinya, silakan diwujudkan dalam bentuk bipartit di masing-masing perusahaan itu. Baik, Pak Bob, pengusaha menilai kenaikan upah perlu diselaraskan juga dengan produktivitas. Bagaimana Apindo menilai tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia saat ini, Pak Bob? Ya, sementara ini kan produktivitas kita naik sekitar 1,5% per tahun ya. Paling tinggi itu 2% lah ya. Nah, biasanya di perusahaan itu produktivitas itu dalam rangka supaya kita bisa menyerap inflasi ya. Jadi kalau misalnya produktivitas kita lebih tinggi dari inflasi, praktis kan kita nggak perlu naikin harga, Pak. Ya. Ya, tapi kalau produktivitas kita di bawah inflasi, akhirnya kita menaikkan harga, dan ini tidak baik bagi perputaran ekonomi secara keseluruhan dalam situasi yang tertekan. Jadi tiap tahun itu kita menghadapi inflasi itu sekitar 3%. Kemudian juga pelemahan rupiah dalam 10 tahun itu kan sekitar 30%. Jadi 3% per tahun juga kita harus menghadapi depresiasi rupiah. Belum lagi kenaikan-kenaikan lainnya yang sudah tinggi. Ya, harga energi ya, yang gas kita aja yang paling mahal di ASEAN. Negara-negara lain mungkin $6 ya. Kalau di kita tuh sudah 9 bahkan 12 dolar gitu loh. Jadi ya inilah yang dihadapi oleh dunia usaha kita saat ini. Produktivitas rendah tapi tekanan kenaikannya demikian tinggi yang mengakibatkan kita tidak menarik ya bagi investor ya, karena pasti return on investment-nya juga akan lebih rendah. Ya. Tapi kalau kita naikkan harga, volume penjualan kita akan turun gitu loh ya. Nah, jadi sekali lagi produktivitas itu harus lebih tinggi daripada inflasi. Kalau di rumus kita kan malah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, seolah-olah inflasi itu given ya, sesuatu yang memang sudah dari sononya ya. Padahal kalau di perusahaan inflasi itu harus kita hadapi dengan kenaikan produktivitas yang sayangnya sekarang masih sekitar 1,5 sampai 2%. Bayangkan ya, upah itu naik 6,5% seperti tahun kemarin ya. Produktivitas 1,5%. Jadi setiap tahun kita ketinggalan 5%, Mbak. Betul. Nah, kalau ketinggalan 5% ini dimanifestasikan ke dalam kenaikan harga, dalam 10 tahun, harga-harga kita itu lebih mahal 50% dari 10 tahun yang sebelumnya. Ya. Nah, ini yang menyebabkan akibatnya market kita juga merosot terus, daya saing kita juga berkurang, sehingga kontribusi sektor manufaktur, ya 10 tahun yang lalu tuh masih sekitar 23-24% terhadap GDP, sekarang tuh udah di bawah 20%, ya 19-18, ya. Nah, jadi jangan sampai ini juga terus ya sektor manufaktur tertekan, padahal sektor ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Ya. Baik, Pak Bob, adakah kebijakan pemerintah yang dibutuhkan agar upah ini bisa naik tapi tetap sejalan dengan peningkatan produktivitas, Pak Bob? Ya, sebenarnya kita berharap bahwa kenaikan itu ya cukup moderat, apalagi upah minimum ya, itu kan threshold aja. Silahkanlah kalau mau lebih tinggi secara bipartit. Nah, kemudian yang kedua, kalau pemerintah ingin menolong, jangan ada permintaan Apindo, kemudian permintaan Serikat Pekerja dibagi dua gitu loh, ya kan? Nah, itu udah harus kita tinggalkan lah cara-cara seperti itu. Jadi kalau pemerintah ingin menolong, ya tingkatkanlah PTKP. Jadi pendapatan tidak kena pajak itu ditingkatkan, sehingga pekerja itu benar-benar tertolong, ya. Dan namanya likuiditas itu benar-benar masuk ke kantong-kantongnya pekerja. Dan menurut saya sih wajar ya pekerja dikasih bantuan oleh pemerintah, karena nanti mereka bekerja, mengkonsumsi dan membayar pajak. Ya. Nah, jadi wajarlah mereka mendapatkan bagian yang lebih. Sekarang kan yang bawah itu ya
umumnya mereka mendapatkan bansos ya. Tapi yang pekerja ini kan sebenarnya akhirnya pengusaha yang ditekan gitu loh untuk menaikkan upah ya. Padahal kan sebenarnya bisa aja pemerintah mengeluarkan policy untuk memberikan insentif kepada pekerja dengan meningkatkan PTKP. Ya terima kasih lah pemerintah sudah menaikkan PTKP untuk sektor-sektor tertentu ya seperti padat karya dan pariwisata. Kita berharap bisa diperluas ke sektor-sektor lainnya. Baik, terima kasih banyak Pak Bob sudah berbagi pandangan di Investor Market Today hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Bob. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.